umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, kesehatan, umur yang panjang sampai saat ini, dan kita bisa hadir dalam acara pembukaan launching dan workshop pameran virtual kaligrafi kontemporer nasional. Hari ini hari Rabu di Jakarta, 20 Januari 2021. Dan salawat serta salam senantiasa terlimpahkan sepenuhnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, Kepala Sekretariat, yang kami hormati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, yang kami hormati Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center, Bapak Haji Ahmad Juhandi MAG, yang kami hormati para narasumber kami, Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Didin Sirajuddin AR MAG, yang kami hormati Bapak M. Arif Syukur, dan yang kami hormati narasumber kami Bapak Syaiful Adnan, serta para audiens yang hari ini hadir di acara ini. Terima kasih sudah bisa hadir. Walaupun kondisi pandemi sedang dahsyatnya di Indonesia juga di luar negeri di dunia, namun Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk menggali ilmu lebih dalam tentang khazanah Islam yang sudah hadir sejak lama sampai saat ini masih ada. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Suharno El Faiz SEDI MDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak bisa dipelok suaranya. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum
ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق Sadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, acara kita mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sekilas tentang pameran virtual kaligrafi kontemporer oleh pendiri Islamic Art kepada para hadirin. Sekali lagi akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin semua untuk dimohon berdiri. Kenapa ya?
Terima kasih kepada para hadirin untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sekilas tentang pameran virtual kaligrafi kontemporer oleh pendiri Islam Art Exhibition kepada Bapak M. Arif Syukur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama menjadi saksi dibukanya nantinya pameran virtual kaligrafi kontemporer tingkat nasional. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati kita semuanya. Sholawat berangkai salam semoga tercurah kepada teladan kita baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang mendapatkan syafaat, di mana ketika itu tidak ada syafaat dari seorang manusia kecuali dari baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandiaga Uno. Yang kami hormati Bapak Ahmad Johandi selaku Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, atau yang lebih kita kenal dengan Jakarta Islamic Center. Yang kami hormati guru-guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita, Kiai Dr. Didin Sirajuddin MAG, begitu juga maestro kita Bapak Saiful Adnan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati beliau-beliau semuanya, serta para peserta pameran kaligrafi tingkat nasional dan seluruh audien yang hari ini bersama-sama dalam kegiatan di pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak atau Bang Menteri Bang Sandi yang berkenan beliau nantinya memberikan sambutan dan support kepada kita, khususnya para seniman yang ikut dalam pameran kali ini. Begitu juga kepada Jakarta Islamic Center yang sudah bekerja sama menyelenggarakan pameran ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita semuanya bisa mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Tentu saja terima kasih yang banyak juga kepada para seniman dari berbagai daerah. Ada dari Sumatera Utara, ada di sini Bang Popi Andri Harahap, beliau ini alumni seni rupa Universitas Negeri Medan. Beliau punya sanggar juga, buka studio untuk belajar melukis sana, dan sekarang beliau aktif juga di YouTube-nya bagaimana cara menggambar dengan mudah gitu ya. Begitu juga di sini ada Ustadz Suharno, ini masternya sudah berapa kali juara nasional gitu ya. Ratusan masjid sudah ditulis. Bisa aja. Ada juga teman kita yang dari Bali, ada dari Padang, ada dari Lamongan, ada dari berbagai daerah. Mudah-mudahan semuanya menjadi cikal bakal sebuah titik perkembangan gitu ya, bahwa ada harapan untuk dunia kaligrafi ini. Kita berharap dengan tema titik dan garis merubah dunia ini menjadi sebuah harapan buat kita. Seringkali titik itu tidak dianggap oleh sebagian orang gitu ya. Dianggap bisa jadi titik itu bisa jadi mengotori.
Tapi kita ingin membangun dari sebuah titik kecil, kekuatan yang kecil, tapi bisa menjadi tumbuh besar. Apa artinya kita besar, tapi ternyata apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang kecil. Jadi harapan saya, khususnya dari Islamic Art Exhibition ini memfasilitasi teman-teman yang khususnya para seniman kaligrafi untuk bisa berkontribusi memamerkan karyanya di ruang-ruang publik. Jadi satu ketika nanti kita akan menjadi saksi, hiasan kaligrafi itu bukan hanya menjadi hiasan di masjid, tapi sudah menjadi hiasan-hiasan di rumah-rumah pejabat, anggota dewan, anggota DPR RI, di ruang istana, dan di tempat-tempat yang tentu saja menjadi tempat yang penting bagi berlangsungan kehidupan ini. Ini salah satu tujuan dari Islamic Art Exhibition didirikan. Mudah-mudahan sumbangsi kecil ini akan menjadi benih yang bisa tumbuh, berkembang, dan berwibawa. Ini suara terdengar ya? Jelas, terdengar jelas suaranya? Jelas sekali. Oke, siap. Nanti saya ngomong ternyata nggak jelas. Dan kami mohon juga kepada peserta untuk tidak berbicara ketika ada narasumber atau yang lainnya sedang menyampaikan paparannya. Jadi sekali lagi harapan kita semua, khususnya para seniman kaligrafi yang belum punya kesempatan terlibat di tahun ini, mudah-mudahan bisa terlibat di tahun depan. Rencana kita sebenarnya pameran awalnya adalah pas malam tahun baru 2021. Tapi karena situasi tidak memungkinkan, pandemi terus masih belum selesai. Karena itu kita coba cari momentum yang tepat, dan alhamdulillah kita hari ini mulai membuka pameran virtual kaligrafi kontemporer tingkat nasional. Tentu saja tidak sempurna apa yang kami persiapkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita di masa yang akan datang. Kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin belum sesuai dengan rencana dan harapan kita semuanya. Bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin hari ini belum ikut terlibat, mudah-mudahan event-event selanjutnya kita akan terus mengadakan pameran-pameran. Apalagi ini mendekati Ramadan, kita akan coba menggagas pameran virtual bukan hanya di Indonesia tapi tingkat ASEAN, kalaupun bisa kita akan bawa ke tingkat internasional. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi titik terang dan sebuah harapan bahwa titik dan garis bisa merubah dunia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemutaran tayangan sambutan di tengah-tengah kesibukan beliau Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno masih menyempatkan dirinya ingin bersilaturahmi dengan kita semua di sini. Untuk itu berikut adalah pemutaran tayangan. Seni di tengah pandemi adalah mata air yang sejuk, menginspirasi, membuka cakrawala, memantik refleksi, dan menghadirkan hikmah. Apalagi jika kreasi bertemu inovasi. Seperti pameran virtual kaligrafi kontemporer ini.
Terima kasih dan terima kasih pada 12 seniman kenamaan yang hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita alternatif ruang untuk memakai hari-hari kita belakangan ini, hari-hari di tengah pandemi, tentunya yang amat memiliki dampak bukan hanya pada segi ekonomi, tapi juga pada segi kreativitas dan inovasi kita. Hari-hari di tengah pandemi amat mudah kita untuk terdiam. Namun saat seperti inilah kita justru punya kesempatan untuk mencoba media baru, konsep dan teknik baru, perspektif baru, sisi-sisi baru, dan juga tentunya capaian baru. Adaptasi lewat dunia digital tak hanya memungkinkan inovasi, namun kolaborasi. Karya-karya indah ini semoga terpampang di setiap destinasi wisata unggulan kita, di ruang-ruang kreatif kelas dunia. Kita banyak memiliki creative hub, kita ingin seni-seni terbaik talenta bangsa bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, benar-benar menjadi titik dan garis yang merubah dunia. Terima kasih banyak untuk Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang telah memberikan kata sambutan via video kepada kita. Cukup sangat menyemangati kita untuk senantiasa menggali lebih jauh kaligrafi Islam, khususnya kaligrafi kontemporer. Juga kepada Pak Arif tadi, tetap semangat untuk selalu menginisiasi kaligrafi Islam kontemporer. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, sekaligus pembuka acara pameran virtual kaligrafi kontemporer tingkat nasional. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Jovendi MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Ta'ala, selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang terhormat Pak Salahuddin Uno yang tadi sudah mengirimkan videonya, sambutannya cukup menginspirasi kita semua, para narasumber yang sudah familiar di kita, para guru kita, Bapak Kiai Haji Syirojudin AR, beliau memang sudah menginisiasi perkembangan kaligrafi ini sejak puluhan tahun lalu. Hampir semua kita sudah baca buku-buku beliau. Yang mulia dan terhormat juga Pak Saiful Adnan, Allah panjangkan umurnya, beliau tetap kreatif membuat seni kaligrafi Islam kontemporer. Allah panjang umurkan. Pak Arif Syukur, inisiator dari perhelatan ini, MC Bu Hani dari tim Jakarta Islamic Center, tentunya yang berbahagia peserta Zoom yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena rata-rata ini sahabat semua, kawan semua, ada dari Medan, ada dari Lamongan, ada dari Bali, ada dari Riau, ada sahabat saya dari Riau, Ahmad Safrudin, dosen di UIN Riau, ada saudara saya Pak Paulo Tungga, ini Paulo Tungga sudah membuat lukisan besar dan di perusahaan di IC, dan para kaligrafer yang lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Adalah kebahagiaan pada hari ini bagi lembaga kami yaitu Jakarta Islamic Center. Di awal tahun ini ada suatu pencapaian yang cukup besar untuk memotivasi masyarakat umat bahwa di masa
masih tetap semangat untuk memotivasi melakukan pencapaian-pencapaian. Sebagaimana saudara Bapak Ibu sekalian hormati, 1 tahun pandemi ini melanda bangsa kita, dan 1 tahun ini hampir semua kegiatan di Jakarta Islamic Center yang bersifat tatap muka itu lockdown semua. Tapi sejak awal pandemi kami sudah memotivasi dari Jakarta Islamic Center menjalin kerjasama dengan berbagai ormas Islam supaya kegiatan-kegiatan itu pindah dari sifatnya yang tatap muka bersifat yang media online. Nah, ini kami punya radio kita, TV kita menjadi andalan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada masyarakat. Meski demikian tatap muka terus jalan, sholat 5 waktu masih jalan, sholat Jumat masih jalan, tapi kita memang arahnya sudah supaya dimotivasi, didorong ke arah virtual. Kemarin pada bulan November Pak Arief sudah meluncurkan virtual, tapi solo virtual, itu didukung oleh tim kita semua. Alhamdulillah sekarang sudah naik ke tingkat nasional dengan kerjasama semua pihak, oleh kaligrafer nasional di seluruh daerah, supaya bergabung bersama-sama menginisiasi, memutasi peradaban Islam. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Jakarta Islamic Center didirikan Pak Sutioso sejak pertama itu memang mengusung konsep peradaban. Sampai sekarang 17 tahun pencapaian Jakarta Islamic Center itu tetap visi misinya adalah peradaban Islam. Karena memang cita-cita besar kita membangun peradaban Islam yang memang dalam kurun waktu yang cukup lama sekali. Di antara peradaban Islam itu adalah seni budaya Islaman, kaligrafi adalah di dalamnya. Alhamdulillah di internal kita ada Pak Arief Syukur dan beberapa teman-teman yang memang di samping beliau adalah pegawai Jakarta Islamic Center, tapi visinya juga besar, keluar juga dia mengembangkan kaligrafi ini, semangatnya cukup besar, bahkan cita-cita beliau menjadikan Jakarta itu sebagai kiblatnya kaligrafi di Indonesia, tentunya tanpa mengecilkan daerah-daerah lain. Artinya kiblat itu hanya memandu, memotivasi, dan mendorong. Awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan di Convention Hall Jakarta Islamic Center, tetapi karena pandemi, kemudian teman-teman tim bergerak pindah ke yang kegiatan virtual. Alhamdulillah ini saya selaku Kepala Staf Jakarta Islamic mengucapkan terima kasih banyak atas semua inisiasi ini, pencapaian ini. Tentunya ini semua semata-mata memang niat dari spiritualis kita yang lahir, kemudian dituangkan dalam coretan-coretan pena yang terukir dalam kaligrafi. Memang kalau Pak Didin Surojudi memang kaligrafi itu berkembang itu kan karena ada spiritualitas. Kaligrafi tanpa spiritualitas itu maknanya adalah kosong. Karena memang lahirnya pena itu berjalan itu karena didorong oleh spiritualitas. Didorong kecintaan pada agama, didorong kecintaan pada kalimat-kalimat Allah yang ditulis dalam Al-Quran, kemudian disalin dalam berbagai bentuk naskah. Ada yang disoretkan dalam dinding masjid, ada yang di lukisan, ada yang di mushaf. Inilah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa peradaban ini adalah lahir daripada spiritualitas kita. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semangat lagi dengan melihat virtual seperti ini, bahwa di masa pandemi ini spiritualitas kita tetap terjaga, tetap punya daya tahan yang tinggi, sehingga melahirkan karya-karya yang kreatif. Oleh karena itu mohon dukungan semua pihak, para peserta Zoom, para kaligrafer, para pembimbing kami, Pak Didin Surojudi, Pak Syekhul Adnan, dan tetap memotivasi kami, membimbing kami, lembaga ini, Jakarta Islamic Center, dan semua kaligrafer untuk mewadahi kerjasama dengan Islamic Art Exhibition yang digagas oleh Pak Arief Syukur. Mudah-mudahan kalau memang jadi nanti di depan di bulan Ramadan ini kita naik tingkat ke Asia, tentunya tetap kami mohon dukungan dan partisipasi semua pihak. Mudah-mudahan cita-cita yang luhur ini, niat bahwa ini adalah semata-mata ibadah pada Allah Ta'ala, membangun suatu peradaban Islam
Kita yakini bahwa pandemi ini bisa kita kalahkan dengan semangat, dengan kreativitas, dengan visualisasi, dengan pertemuan seperti ini kita bisa melalui hari-hari bagi bangsa kita dan bagi umat Islam. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Bantu kami, doakan kami semuanya bahwa tahap demi tahap harapan yang disampaikan oleh Pak Arif Syukur dari titik kemudian menembus menjadi garis lurus itu kemudian membentuk suatu lukisan bulatan sehingga nanti terlahir semangat yang tinggi, semangat spiritualitas. Mungkin dari kami, maaf apabila dalam pelaksanaan di lapangan nanti atau pada penyiapan Zoom ini ada kekurangan, itu semata-mata kelemahan kami yang tentunya datang dari Allah. Maaf apabila ada kekurangan dan khilafan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Juhandi MAG yang telah memberikan sambutan sekaligus support terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Islamic Center. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita saksikan tayangan dengan bersama-sama menghitung mundur dari angka 5 sebagai penanda dibukanya pameran virtual kaligrafi kontemporer tingkat nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Jakarta Islamic Center, MUI Provinsi DKI Jakarta dan Islamic Art Exhibition serta kami akan saksikan bersama panduan menyaksikan pameran dalam kemasan 3D interaktif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya akan berbagi bagaimana cara kita mengakses pameran virtual kaligrafi kontemporer. Yang pertama, kita bisa ke tab baru. Di sini kita ketik .islamicartexhibition.com. Setelah itu kita langsung enter saja, kemudian berproses, tunggu sampai loadingnya selesai. Karena memang pameran ini pameran menggunakan 3D interaktif, membutuhkan proses waktu untuk bisa loading ke area pameran. Itu masih berproses. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini ada leafletnya tentang pameran dan ada nama-nama para senimannya yang ikut dalam pameran. Begitu juga di sini ada katalog. Kita bisa download katalognya. Selanjutnya di bagian paling bawah
ketika sudah mengunjungi atau sebelum mengunjungi bisa mengisikan nama dan emailnya supaya pengunjung terdata. Nah, ini masih berproses. Kalau sudah benar-benar tampak, dia akan seperti ini penampakannya. Kalau sudah seperti ini, kita di sini ada soundnya kita bisa mendengarkan musiknya. Oke. Nah, kita bisa mendengarkan suaranya. Mau lebih besar, itu tergantung selera kita. Nah, ini buka layarnya full screen, jadi kelihatan penuh di sini layarnya. Kita lebih mudah mengakses pamerannya. Nah, seperti ini tampakkan bagian depan. Di sini kalau kita lihat, ini posisi kita warna biru. Kalau itu akan mengarahkan dia akan menuju ke bagian belakang titik biru itu. Oke, kita klik bagian sudut pojok, maka akan mengarahkan kita ke bagian pojok dari ruang pameran. Pojok lagi kita pindah. Nah, dia akan bergeser. Terus ketika kita ingin melihat sebuah karya, data-datanya, kita bisa mengklik karyanya. Setelah ini kita klik karya ini. Kita bisa gerakkan seperti ini polanya, bebas. Cara kita mengakses pameran virtual kaligrafi kontemporer yang diselenggarakan kerjasama Jakarta Islamic Center, Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI, dan Islamic Art Exhibition. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, akhirnya pameran kaligrafi virtual, kaligrafi kontemporer dapat kita nikmati lebih banyak lagi. Dan hadirin yang berbahagia, perjalanan kaligrafi Islam ini sudah sangat lama dan sudah sangat jauh. Ketika akan menggema di muka bumi, tiba-tiba semakin lama semakin surut oleh waktu. Namun dengan adanya pameran virtual ini memberikan jalan yang sangat strategis bagi para pelaku kaligrafi Islam, khususnya kaligrafi Islam kontemporer, untuk tetap semangat menapaki hobi, menapaki keimanan dalam menjalankan kaligrafinya. Dan hari ini kita akan melakukan workshop kaligrafi kontemporer tingkat nasional dengan tema titik dan garis merubah dunia. Telah hadir di sekitar kita 3 narasumber yang sangat hebat. Setelah saya lihat profil beliau,
dan saya takjub karena tidak satu lembar, saya lihat beberapa dan saya sedikit konklusikan beberapa yang sudah dilakukan berupa karya-karya ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Didin Sirajuddin ARMAG. Yang kedua nanti akan hadir juga Bapak M. Arif Syukur, dan yang ketiga adalah Bapak Syaiful Adnan. Untuk termin pertama, narasumber pertama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Didin Sirajuddin ARMAG. Beliau adalah Bapak Kaligrafi Indonesia yang akan berbicara tentang aspek perkembangan kaligrafi. Beliau lahir di Kuningan 15 Juli 1957, sudah sangat melanglang buana dalam dunia kaligrafi Islam. Siapapun tahu itu, terutama kalangan UIN atau UIN zaman dulu. Pekerjaan beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lemka Jakarta. Kemudian beliau juga pimpinan pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi. Pengalaman kaligrafi beliau adalah juara 1 peraduan menulis khat ASEAN di Brunei Darussalam, itu tahun 1987. Beliau juga hakim lomba kaligrafi MTQ nasional ke-13 pada tahun 1983 di Padang. Kemudian MTQ nasional, Kemudian beliau juga hakim kaligrafi pos pentas PAI Aksioma Festival Anak Soleh. Kemudian beliau juga hakim peraduan menulis khat ASEAN di Brunei juga. Menulis 40 buku kaligrafi dan 4 mushaf Al-Quran. Beliau juga berpameran kaligrafi di kota-kota Indonesia, juga kaliber internasional, Thailand, Iran, Pakistan, UEA, dan Sabah, Malaysia. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Haji Didin Sirajuddin ARMAG, dengan topik aspek perkembangan kaligrafi, kami persilakan, kami sediakan waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabi ummi wa ala alihi wa ashabi katibina bil khatil arqi wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Sandiaga Sapudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rasanya saya juga ingin kalau Bang Sandi itu nanti hadir pada peresmian pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka sebagai pusat destinasi wisata religi di Jawa Barat di kota Sukabumi yang sedang rencanakan. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad DMA selaku Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian Islam Jakarta Islamic Center. Tentu kawan saya Bapak Arif Syukur, Direktur Islamic Arts Exhibition, yang sangat aktif luar biasa untuk terselenggaranya acara pameran sekarang ini. Kemudian Mbak Hani Fitriah, MC, dan ini yang paling istimewa, ketemu kembali Mas Syaiful Adnan. Ini kawan saya sejak tahun 80-an dan tetap kawan, bahkan saya merasa sebagai saudara kandung saya itu. Umurnya pun sama gitu. Kami lahir tahun 57, kali hari ini berbeda gitu. Iya. Dia tidak pernah putus. Alhamdulillah. Walaupun berangkat Mas Saiful, saya itu sangat tertarik dengan tema yang diambil pada hari ini, yaitu titik dan garis merubah dunia. Dalam kaligrafi pun sama. Jadi kaligrafi itu bermula dari titik. Kulul huruf idza nazarta fa innaha min nuqtatin ajza'uha tatarakab. Setiap huruf kalau engkau lihat, maka sesungguhnya partikel-partikelnya itu terdiri dari
titik yang bersusunan atau susunan titik-titik. Ini huruf itu memang kumpulan titik-titik. Nah, setelah itu barulah maju kepada kata atau kalimat. Nah, kalau kalimat itu merupakan olahan dari huruf alif. Jadi suara huruf jami'uha ma'khudatun min suratil lati tataqabu. Bentuk huruf seluruhnya terambil dari bentuk alif yang dibolak-balik. Jadi katanya huruf alif jelas, sedangkan huruf ya itu merupakan alif yang dipelengkungkan. Demikian juga huruf wawu. Nah, dari situ nanti kita akan tahu lebih lanjut. Fataro li suratiha rumuzan jammah panzur bi'aini haqiqatin tatahadzabu. Maka engkau akan perhatikan bahwa bentuknya itu memiliki rumus-rumus yang komplit. Maka lihatlah dengan mata engkau paham. Ini merupakan simbol dan rumus bahwa kaligrafi itu dari mulai huruf alif sampai huruf-huruf selanjutnya itu merupakan kumpulan titik-titik dan seluruh huruf itu sebetulnya alif yang diolah gitu. Nah, di situ ada kata-kata engkau lihat, jadi melihat bentuk fisiknya begitu. Tetapi selanjutnya dikatakan maka saksikanlah, perhatikan bahwa rumus-rumusnya itu sangat komplit. Nah, kemudian supaya kita dapat melihat kesempurnaan rumus-rumus itu disebutkan panzur bi'aini haqiqatin. Maka lihatlah dengan mata hati supaya kau paham. Jadi memang kita bukan. Jadi dengan mata batin, dengan hati yang ada di dalam dan pikiran. Ini mungkin pula yang dulu oleh Mas Saiful tahun 80-an itu suka disebut kaligrafi itu tidak selesai pada huruf. Itu betul. Jadi ketika terjadi debat antara para khotot dan para pelukis pada waktu itu ya, jadi para khotot itu ngotot mempertahankan bahwa huruf itu ya bentuk-bentuk fisik seperti yang ditulis itu. Ada alif, ada ba, ada ta, dan harus seperti itu. Tapi pada waktu itu Mas Saiful mungkin yang sudah berpikiran lebih maju mengatakan tidak sampai ke situ. Huruf itu harus diolah. Jadi tidak, kaligrafi itu tidak selesai pada huruf. Itu betul, saya masih ingat aja itu. Sampai sekarang terus itu saya tidak akan pernah melupakannya gitu. Pas Saiful itu. Nah, jadi dengan demikian berarti bahwa kaligrafi itu bukan skill biasa itu. Bukan keterampilan biasa, tetapi kaligrafi itu di sini sudah mengandung 3 unsur. Yang pertama, kaligrafi sebagai ilmu. Jadi al-khottu ilmun. Dan yang kedua, kaligrafi sebagai seni. Al-khottu fanun. Dan yang ketiga, kaligrafi sebagai filsafat. Al-khottu falsafatun. Nah, kaligrafi sebagai seni, sebagai ilmu adalah bahwa dia memiliki rumus-rumus, tata cara penulisannya. Bahkan khot Saiful yang Saiful punya yang kelihatan bebas, sebetulnya itu adalah rumus. Jadi memang kaligrafi itu ilmu, ada hukum-hukumnya. Ini itu setiap jengkal huruf itu memang ada ukuran-ukuran yang bernama mizan huruf. Jadi alat untuk pengukur. Sehingga kalau tidak diukur seperti itu, maka kaligrafi tidak akan sempurna gitu. Nah, kemudian di sini kaligrafi sebagai ilmu juga dia merupakan patokan itu, patokan dasar. Jadi tidak bisa ditulis asal-asalan. Nah, ilmu itu kan ada aturan-aturannya. Nah, aturan penulisan itulah yang disebut al-khat al-mansub, kaligrafi standar, di mana tadi standarnya itu termasuk pertama standar titik, kemudian kedua standar alif, dan ketiga standar lingkaran yang diciptakan oleh Ibnu Muqlah. Kemudian secara berurutan dimulai dari mengenal huruf tunggal. Kemudian yang kedua cara, ketiga layout secara penempatannya, keempat cara menggoresnya,
Kemudian kelima, goresan-goresan terlarang. Keenam, cara-cara mengolah menjadi bentuk-bentuk tidak tunggal lagi, tapi huruf-huruf sampung dan ilmu. Jadi langsung jadi, tetapi memang melalui proses. Bahkan di Indonesia, proses belajar kaligrafi itu termasuk cepat dibanding di negara itu. Untuk mempelajari satu mazhab saja, misalnya Naskhi mungkin harus 4 tahun, kemudian Surus 3 tahun, Farisi 3 tahun, Diwani 3 tahun, sehingga kalau dijumlah itu bisa 20 tahun itu. Jadi sini termasuk cepat. Ya tentulah dia merupakan aksesoris memperindah, jadi menjadi elok, menjadi indah. Dan kaligrafi itu seni keindahannya itu bukan hanya pada fisiknya. Kalau menurut Yaqut Al-Mustasifi, keindahan itu keindahan pada pesan-pesannya. Jadi pesan-pesan sebetulnya keindahan fikih. Jadi kalau satu ayat berkenaan tentang hidup harmonis, maka pesan yang ada di dalamnya untuk jadi keluarga samawa itu adalah keindahan hakikinya gitu. Nah kemudian sebagai filsafat bahwa setiap goresan itu, kalau saya perhatikan misalnya karya punya Mas Syaiful itu, ada goresan-goresan yang dulu disebutnya itu seperti goresan tanduk kerbau, karena Mas Syaiful dari ya, jadi katanya itu goresan tanduk kerbau, tapi sebetulnya itu juga kombinasi dari khat Andalusi. Itu ada falsafahnya, itu dasar gores. Seperti dulu kaligrafi Kufi yang lahir di awal kekuasaan Islam itu dianggap kaligrafi tertua, itu bentuknya kaku. Katanya kakunya khat Kufi itu cermin daripada kakunya sikap masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Tapi ketika Islam datang, lahirlah berbagai kaligrafi yang plastis. Nah, kenapa bentuk-bentuk selain Kufi itu kok plastis, lembut? Nah, itu menunjukkan masyarakat Muslim yang lebih lembut setelah adanya Islam itu. Itulah falsafah dari bentuk kaligrafi. Nah, jadi demikian, itu ini sebagai latar belakang dari apa itu kaligrafi sesungguhnya gitu. Nah, kemudian ada yang sangat penting sekali dalam pertemuan ini. Saya itu ingat ke Mas Syaiful Adnan aja ya. Itu Mas Syaiful Adnan tidak bisa saya lupakan ya. Jadi pada tahun 80-an itu ada peristiwa besar yang perlu sekali diketahui oleh generasi muda sekarang. Jadi terutama para kaligrafer sekarang itu perlu mengetahui sejarah perjalanan kaligrafi di Indonesia. Dan di tahun 80-an itu ada peristiwa besar yang perlu dicatat, diingat, dan jadi pelajaran. Yaitu apa? Nah, pada tahun itu terjadilah apa yang saya istilahkan sebagai perang. Jadi perang, bahkan hampir-hampir menjadi perang terbuka antara para khotot dengan para pelukis pada waktu itu gitu. Nah, ini terutama setelah lahirnya apa yang disebut gerakan seni lukis kaligrafi Indonesia yang lahir tahun 79 pada saat diselenggarakannya MTQ Nasional ke-11 di Semarang itu. Jadi kehadiran seni lukis ini bagi karangan khotot murni pada waktu itu dianggap gangguan, karena dianggap merusak tatan, dan Mas Syaiful termasuk dianggap perusaknya pada waktu itu rusaknya. Nah, tapi ada yang aneh, pada waktu para khotot berperang dengan para pelukis, hanya saya sendiri yang justru mepet dengan para pelukis. Saya nyoba dengan, saya pun datang ke Jogja untuk berceramah bersama di Gedung Seni Sono. Kemudian kita berceramah pula di Unisula di Semarang, Mas Syaiful ya. Nah, pada itu hanya saya sendiri, saya terpencil dari kawan-kawan para khotob, karena kok saya malahan terlibat persekongkolan dengan para pelukis itu. Ketika mereka menyatakan
para perusak itu pada waktu itu. Saya juga kadang merasa aneh, kok kenapa saya yang punya latar itu kok itulah yang akan terbukti bahwa seharusnya kita itu bersahabat gitu, bersahabat. Dan itu sebabnya karena saya mempelajari latar belakang sejarah perjalanan kaligrafi. Sejarah perjalanan kaligrafi itu adalah sejarah pencarian dan penemuan gaya-gaya bentuk-bentuk. Jadi kalau pertama kaligrafi Arab itu berkembang hanya 2 jenis, yaitu musnad dan nabati selama 1500 tahun sebelum masa Islam. Itu setelah Islam hanya 70 tahun itu berkembang menjadi lebih 400 gaya. Nah, apa salahnya kalau di Indonesia ini juga lahir gaya-gaya baru Indonesia itu? Maka kenapa Mas Saiful disalahkan? Bahkan saya waktu itu sudah melihat gejala kebenaran sejarah itu, bahwa Mas Saiful itu dari perjalanan sejarah sesungguhnya kaligrafi di Indonesia. Nah, akhirnya karena melihat keanehan, dalam kutip keanehan dan keunikan gaya Mas Saiful itu, maka pada waktu saya sebut bahwa ini gaya Saiful ini Saiful ya, karena Mas Saiful yang bikinnya itu. Ini ada lagi Pak Amang Rahmat, itu gaya Amang. Ada lagi Said Akram, itu gaya Akram. Ada Pak Piros, itu gaya Pirosi. Dan kelihatannya mereka setuju dengan gelar itu. Jadi akhirnya ini lahir lagi gaya khas Indonesia itu tidak ada, tetapi yang ada negara individual yang diwakili dan dipelopori mula-mula oleh Mas Saiful Adnan sekarang. Ini gaya Saifuli. Mas sejak itu akhirnya timbul kesadaran di sana-sini, termasuk juga di karangan para khatib, bahwa tidak salah kita bergabung dengan mereka, bahkan belajar mereka. Saya bilang justru kita harus saling belajar. Para khatib harus belajar pada para pelukis untuk mengetahui teknik rupa, teknik mewarnai, teknik mengolah bentuk dan lain-lain. Demikian juga mungkin para pelukis itu perlu juga mempelajari kaligrafi keseluruhan, baik yang murni maupun kontemporer. Nah, sejak itu akhirnya sampai ke sini, sampai sekarang itu sudah tidak ada sekat antara dua kubu, kalau memang disebut dua kubu pada waktu itu ya. Para khatib juga sekarang memasukkan unsur, ya, sebaliknya para pelukis pun sepertinya sangat senang sekali dan gemar murni gitu. Nah, ini kabar baik bahwa kaligrafi itu seharusnya terus berkembang menjadi bentuk-bentuk yang beragam bahkan sampai beratus-ratus. Nah, sayang sekali bahwa setelah kehadiran para penjajah barat ke timur, termasuk wilayah dunia Islam, maka bentuk yang tadi sudah berkembang sampai 400 jenis itu tiba-tiba menyusut. Karena apa? Karena terhalang oleh situasi gitu. Sehingga sekarang orang tidak harus lagi punya 400 gaya, tapi cukup 7 sampai 10 gaya gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan misalnya bagaimana dulu kaligrafi itu terbentuk. Nah, pada waktu itu apapun kehidupan yang dilalui oleh para seniman, kalau ditulis dengan satu jenis tulisan, maka lahirlah satu nama bentuk tulisan. Misalnya ada tulisan Raihani. Raihani itu arti harum karena memang ditulis di kertas yang sangat harum. Ada mengatakan Abdullah Ar-Raihan penciptanya. Kenapa disebut sulus? Sulus itu karena ditulis dengan pulpen ukuran sepertiga, itu sulus. Nah, bahkan ada satu tulisan yang namanya khat usyribah. Usyribah itu air minum. Jadi kalau sultan itu memerintahkan ngambil air minum untuk tamunya, maka perintah itu dibuat dengan khat usyribah itu. Nah, ini sekiranya di Indonesia itu lahir saipul-saipul yang lain itu kan alangkah hebatnya itu. Ini Mas Saiful sudah memelopori. Dan perlu juga saya tampilkan di sini, ketika saya pertama ketemu Mas Saiful pada saat pameran seni lukis Islami di Gedung Planetarium Taman Ismail Marzuki tahun 8. Pada waktu itu Mas Saiful nanya ke saya, Mas Didin, apa tidak bisa diperjuangkan
lukisan kaligrafi atau kaligrafi itu masuk ke MTQ. Terus saya bilang, apa mungkin itu ya? Sebab selama ini yang dipamerkan dan yang dilombakan itu jenis-jenis kaligrafi yang sudah diketahui. Nah, pada waktu itu saya pun masih asing dengan kata-kata seni lukis kaligrafi ketika Mas Saiful sudah berkarya dengan itu gitu. Nah, sampai di rumah saya berpikir, jangan-jangan betul juga ya, apa salahnya? Nah, hanya sejak itulah maka saya ikut memperjuangkan masuk, dan barulah berhasil itu 20 tahun kemudian lebih. Jadi itulah asal-usul masuknya kaligrafi kontemporer ke dalam MTQ itu. Meluas luar biasa di tanah air kita gitu. Nah, hanya di sini kata-kata yang dimasukkan ke dalam MTQ itu tidak lagi seni lukis, tetapi seni kaligrafi kontemporer. Nah, memang kami tidak menganggap tidak salah sekiranya yang digunakan kaligrafi lukis, tapi pada waktu itu untuk membedakan antara gaya-gaya kontemporer, ada gaya-gaya tradisional klasik dengan gaya baru. Nah, maka dibuatlah yang baru inilah yang kontemporer. Maka yang kontemporer dalam bahasa Arabnya itu al-jadid ya, al-jadid, kaligrafi baru. Baru tuh mazhab dan bentuknya gitu. Jadi bukan waktunya. Ini pameran yang oleh Pak Arif dibuat ini disebut pameran kaligrafi kontemporer. Ini kontemporer apanya? Nah, kalau yang dimaksud waktu muasir zaman sekarang boleh. Jadi artinya tulisan apapun, khat apapun dibuat zaman sekarang dan sekarang itu kaligrafi terbaru atau kontemporer, tekniknya dan waktunya gitu. Tapi kalau dimaksud madhabnya itu bukan seperti khat yang dibuat Pak Arif itu, ada sulus, ada nasi, itu bukan kontemporer gitu. Tapi itu betul-betul masih klasik. Nah, jadi itu terserah mau digunakan. Nah, jadi ini untuk diketahui oleh siapapun bahwa istilah kontemporer di dalam MTQ itu untuk membedakan jenis hurufnya itu yang baru itu ya. Nah, ini sangat menarik sekali gitu ya. Nah, kemudian yang kontemporer ini sekarang ini ternyata jadi ngetren itu. Jadi sampai banyak anak-anak peserta lomba itu dia tidak bisa menulis hot yang lain yang tradisional, hanya biasanya itu melukis karena dia melukis itu. Tapi akibatnya menjadi liar gitu ya, menjadi liar sehingga karya-karya itu kadang-kadang dibaca pun sulit gitu, dengan sulit gitu, begitu liarnya gitu. Tapi ini proses, ada proses perjalanan di mana satu mazhab itu sedang lahir dan memang seperti itu. Maka yang betul-betul murni kelihatan kontemporer, betul-betul menunjukkan bentuknya itu yang saya lihat memang Mas Saiful, kemudian Mas Said Akrom. Kalau Mas Said Akrom itu kan kontemporer figural, kalau Mas Saiful itu mungkin ekspresionis dan seterusnya gitu ya. Mohon maaf Pak Kiai, waktunya sudah habis. Nanti kita akan pertajam di dialog dengan audiens ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Oke, memang tidak cukup waktunya Pak Kiai ya. Ini adalah narasumber kedua, yaitu Bapak M. Arif Syukur yang akan berbicara tentang mengulas tentang pameran virtual. Sedikit tentang Bapak Arif Syukur. Lahir di Kabanjahe 5 Agustus 1972, menikah dikaruniai 3 orang anak, sarjana seni rupa, program desain grafis Universitas Negeri Medan pada tahun 2000. Dalam perjalanan kaligrafi pernah mewakili Sumatera Utara pada MTQN Jambi dan Musabaqah Al-Quran kategori dekorasi. Kemudian mewakili mahasiswa pada MTQN mahasiswa di Kalimantan dan Banda Aceh. Kemudian beliau menekuni dunia kaligrafi menjadi bagian perjalanan berkesenian. Karya-karya beliau tahun 1998, ukiran kaligrafi sepanjang 105 dikali 90 meter yang terbentang sampai saat ini di Masjid Kampus Universitas Negeri Medan. Pameran bersama di Taman Budaya Medan. Kemudian tahun 2000 pameran tunggal kaligrafi rentan 2000 di Gedung Rektor Unimed Medan. Kemudian tahun 2007 pameran bersama kaligrafi di Mall Kelapa Gading. Dan yang terbaru adalah tahun 2000 tepatnya tanggal 10 Oktober mencatat
tunggal kaligrafi aksara Arab kontemporer pertama secara virtual di Indonesia. Syukur akan berbicara tentang perihal pameran seperti apa. Kami sediakan waktu 15 menit, kami persilahkan. Terima kasih Bu Hani Fitria. Lagi saja sharing saja karena memang hari ini kita pengen kita semua bisa mendialogkan bagaimana perkembangan kaligrafi di era ini. Jadi kalau tadi Ayahanda Kiai Sirajuddin menyampaikan bahwa kontemporer apakah dari sisi tadi jenisnya gitu ya atau waktunya gitu. Ya kalau diperdebatkan panjang gitu ya, prosesnya panjang, tapi saya lebih menarik kita sepakati waktunya gitu ya, karena kekiniannya gitu. Hari ini kenapa saya coba mengemas kaligrafi atau pameran kaligrafi ini dalam bentuk virtual gitu. Pertama memang ada wabah yang memang dunia tidak bisa menghindarinya. Keterbatasan bertemu fisik itu menjadi tidak lagi relevan gitu ya. Tapi sekarang semuanya berbasis digital. Karena itulah pendekatannya yang kemudian mendorong saya untuk mencoba jalan lain bagaimana cara mengembangkan kaligrafi ini bisa menembus ruang-ruang publik gitu. Karena kita sadar bahwa kita bukan hanya jadi warga Indonesia hari ini, tapi kita juga menjadi warga dunia. Jadi kalau kita pameran virtual, bukan hanya orang Indonesia yang akan bisa melihat, tapi juga dunia akan menyaksikannya. Berangkat dari situlah kemudian saya berpikir pameran itu harus sering diadakan, gitu ya. Mungkin tidak sempurna, saya paham benar bagaimana alur pameran itu, ada katakanlah tim seleksi, kurator gitu. Kalau ngikuti proses itu akan panjang. Dan biasanya problemnya itu ada di dana gitu ya, keuangan gitu. Nah kalau kita ingin ideal seperti itu, mudah-mudahan ke depan proses itu bisa dijalankan. Tapi saya ingin kita semuanya, jadi kalau kita lihat dari sisi pameran ini, yang pertama saya gagas itu pameran tunggal saya virtual untuk rekor muri tanggal 10 bulan 10 2020 kemarin. Awalnya sebenarnya saya sudah sampaikan ke Ayahanda Didin dulu diskusi di rumahnya, Ayahanda apakah sudah ada pameran rekor muri gitu ya. Waktu itu kita diskusi gitu dengan jumlah karya sekitar 200-an gitu. Waktu itu beliau sampaikan sepertinya belum gitu. Nah karena itulah kemudian saya berangkat dari situ menggagas itu. Jadwalnya sebenarnya pameran itu sudah dijadwalkan di gedung Corporation Hall Jakarta Islamic Center secara offline gitu ya. Tapi karena situasi ternyata Jakarta tidak bisa terbebas dari corona, akhirnya tidak ada pilihan lain. Saya ketika merencanakan itu biasanya tidak punya plan B. Ketika saya merencanakan tanggal 10 bulan 10 2020, maka di saat itu juga saya tidak akan menggesernya, cuman formatnya jadi berubah menjadi pameran virtual. Dari situlah kemudian saya harus belajar mengemas secara teknologinya. Belajar, dan alhamdulillah Allah mudahkan itu semuanya. Makanya hari ini kemasan itu hampir 75% itu saya yang menggarapnya gitu. Nah, jadi kalau tadi kalau kita mau pameran itu problemnya adalah di